record meeting ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan ya disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga di hari ini Bapak dan Ibu semua akan pendidik sehat walafiat. Karena itu yang menjadi harapan semuanya ya, menjadi harapan pemerintah kita, harapan pemimpin kita bahwa yang penting Bapak Ibunya sehat. Kalau Bapak Ibunya tidak sehat, maka dikhawatirkan ya, siswanya juga nanti tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang bisa membimbing belajar dengan baik. Karena sesuai dengan arahan Mas Menteri ya, bahwa memang yang penting tujuannya adalah sehat ya. Sehat, siswa punya kegiatan, walaupun kurikulumnya tidak tercapai 100%, tapi yang penting anaknya sehat. Nah, maka sebelum memastikan anaknya sehat, saya ingin memastikan Bapak Ibu guru juga sehat. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru adalah aset berharga buat bangsa ini, buat negara kita. Jadi, alhamdulillah kalau sehat semua, kita akan lanjutkan ya. Saya akan menggunakan papan Jamboard sebagai simulasi menampilkan mapping materi pada hari ini ya, supaya membantu memvisualkan serta juga membantu sekaligus pelatihan Jamboard ya, biar nanti sama-sama bisa menggunakan. Bapak Ibu, papan Jamboard ini dapat diakses secara gratis menggunakan akun Google masing-masing. Menggunakan akun Google yang personal juga bisa ya, apalagi yang G Suite itu sangat bisa. Nah, seperti apa? Untuk mengaksesnya, kita buka Google Apps di sini. Kemudian kita scroll ke bawah, nanti ada Jamboard. Nah, Jamboard inilah papan digital yang bisa digunakan untuk mengajar di kelas. Papan ini sangat berguna untuk kegiatan PJJ sehingga membantu memvisualkan. Jadi kita nggak bingung mencoret buku, lalu kameranya kita arahkan ke buku, yaitu sangat online tapi manual gitu ya. Nah, menggunakan ini Bapak Ibu akan menjadi lebih teratur lagi. Untuk memulai kita tekan lambang ya, tekan lambang tambah untuk memulainya sehingga nanti tersedia papan yang kosong seperti ini. Oke, baik, saya akan mute dulu sebentar. Saya matikan dulu. Kamu WA aja, WA aja, WA. Saya lagi ada acara nih, WA. Ya, Bapak Ibu, saya mute-kan dahulu, mohon maaf. Jika nanti ada pertanyaan, boleh raise hand dan kirim chatting ya, gunakan chatting. Saya lanjutkan lagi. Ya, baik. Materi kita hari ini adalah membangun skenario ujian online ya. Ujian online ini kita harus punya strateginya atau punya skenarionya. Entah dia ujiannya di rumah, di mobil, di jalan, di pinggir sawah, dimanapun ya. Pastikan Bapak Ibu sudah mempunyai skenario dulu ya. Punya skenarionya. Nah, sebelum saya membahas ke skenario, ada beberapa alat teknologi yang dapat kita gunakan ya. Yang dapat kita gunakan untuk ujian online. Yang pertama adalah menggunakan yang pastinya Google Form ya. Google Form. Saya akan bahas satu-satu nanti seperti apa plus dan minusnya. Bukan minus sih, maksudnya masing-masing penggunaannya ya, manfaatnya. Semuanya pastinya tidak ada minus ya, semuanya bagus. Berikutnya, ini sedang loading ya. Berikutnya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan Kahoot yang sudah lebih familiar ya. Bahkan dari zaman sebelum pandemik itu Kahoot sudah mulai banyak digunakan. Apalagi yang sering ikut pelatihan-pelatihan diklat ya. Kalau di Jakarta itu di LP2 PTKGK kalau tidak salah. Kemudian ada lagi Quizzes ya. Ini juga yang most populer ya, yang paling banyak digunakan. Oke, ini yang Google Form belum terbuka ya.
Saya hapus saja, saya cari lagi. Google Form. Oke, sambil menunggu ya, nggak apa-apa. Yang pertama, alat yang the most populernya yang dapat digunakan yaitu Google Form, kemudian Kahoot, kemudian Quizzes. Saya akan bahas dari sisi penggunaan akses dan kemudahan ya. Yang pertama, untuk akses dan kemudahan, yang paling enteng adalah Google Form ya. Google Form itu paling enteng. Saya coba buatkan saja sticky notes-nya. Oke, ini anggap saya hapus, saya gunakan ini. Ya, Google Form menjadi platform yang sangat ringan untuk digunakan oleh sekolah atau oleh guru untuk menggunakan sebagai alat ukur ya, untuk menguji pemahaman siswa. Baik itu uji keterampilan maupun uji pengetahuan. Bahkan uji sikap juga bisa ya dilakukan di Google Form ini. Saya lebih suka menambahkan sebuah tulisan bahwa menggunakan Google Form itu saya ujiannya formal ya dibanding yang dua, dibanding yang Kahoot dan Quizzes. Kalau Kahoot dan Quizzes saya rasa lebih informal. Cocoknya dipakai untuk kegiatan yang berjenis kuis setelah selesai mengajar. Sedangkan untuk yang bersifat PTS, PAS, ujian sekolah, bahkan ujian nasional itu lebih enak menggunakan sebuah formula yang seperti Google Form. Kenapa? Karena di sana lebih khusyuk ya, lebih khusyuk, tidak banyak distraksi gambar, audio, animasi dan sebagainya. Jadi bisa menghadirkan suasana yang serius ketika siswa membaca soal-soal di Google Form. Itu yang pertama. Dibanding dengan Kahoot dan Quizzes. Kahoot, Quizzes itu karena banyak sekali animasinya, memang bisa kita matikan. Cuman lebih terasa itu menghidupkan suasana ya. Menghidupkan suasana sehingga untuk di situasi yang informal itu cocok ya, seperti saat ingin ulangan harian ya, atau saat kita selesai ngasih materi kasih 5 soal, itu cocoknya pakai Kahoot dan Quizzes karena menumbuhkan jiwa gamification. Di sana ada semacam kompetisi ya antara yang lain, bisa melihat papan scoreboardnya seperti apa. Sedangkan di Google Form itu tidak ada seperti itu, jadi terasa lebih formal dibanding dengan Kahoot dan Quizzes. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi penggunaan data, Kahoot dan Quizzes itu membutuhkan koneksi yang cukup stabil. Ya. Kalau Bapak Ibu sering gunakan pasti tahu nih, banyak sekali tiba-tiba disconnected, ya, unstable, terputus, terlempar. Itu karena memang Kahoot dan Quizzes itu servernya itu bukan di Indonesia, setahu saya ya, at least sampai saat ini. Mungkin kedepannya sudah ada. Sedangkan Google sudah mempunyai server di Indonesia, jadi satelitnya ada di Indonesia. Kalau Kahoot dan Quiz itu adanya di Amerika, jadi sangat jauh. Jadi butuh satu koneksi yang cukup stabil sehingga membuat pembelajarannya enak gitu ya. Kalau koneksinya pas-pasan gitu, itu akan sangat sulit mengakses itu Quizzes dan Kahoot. Itu based on pengalaman saya. Sedangkan Google Form itu sangat cepat, ringan, karena memang dia tidak ada banyak animasi ya, hanya sebuah teks tulisan. Nah, seperti itu dari sisi alat yang dapat digunakan. Satu lagi yang tadi saya sampaikan, untuk nanti saat kembali ke offline, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi namanya ZipGuide. Ya, seperti ini aplikasinya. Ini bisa di-download di handphone, di tablet, gratis ya, tidak ada harus bayar. Kita bisa menggunakan metode ujian seperti dahulu ya, ujiannya pakai LJK gitu ya.
Jadi ujiannya di kertas dibagiin, lalu ada EJK yang harus dibulat-bulatkan. Nah, bentuk EJK-nya itu seperti ini. LJK-nya seperti ini. Jadi kita harus mengikuti LJK-nya si zip grade-nya supaya bisa dibaca oleh aplikasi yang kita install di handphone. Ini saya besarkan dulu. Ya, ini aplikasi yang sering saya gunakan untuk PTS, ujian sekolah, PAS waktu masih belum pandemi di sekolah. Jadi pakai nama kelas, kemudian nama siswa, kelas, dan berarti ini misalkan PTS, PAS, mapelnya apa. Nah, ini nomor ujian siswa dan ini adalah jawaban siswa yang dibulatkan pakai pulpen atau pakai pensil ya. Nah, lalu saat dikumpulkan, ini tinggal saya scan. Ya, tinggal saya scan menggunakan handphone seperti ini. Ini saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Ini bayangannya seperti ini. Jadi nanti di handphone akan ada muncul warna hijau, artinya jawabannya benar ya. Nah, ini nanti akan langsung muncul nilainya otomatis ya. Di bawah itu ada nilai 100 ya. Muncul skornya di situ. Ini digunakan lebih formal lagi. Jadi membantu guru dalam hal mengoreksi jawaban. Kalau dulu kan kita bulat-bulatin pakai pembolong kertas, pakai obat nyamuk mungkin ya, dibolong-bolongin. Tapi pakai zip grade ini kita sangat-sangat cepat. Jadi siswa ujian nggak perlu pakai internet kan, karena dia pakai LJK. Tapi walaupun manual ujiannya, tapi cara ngoreksinya itu online. Tinggal pakai handphone, tinggal kita scan, lalu muncul nilainya. Dan dapat diekspor ke Excel. Nah, cuman saat ini kurang relevan ya untuk kita diskusikan karena memang sedang online. Dan mungkin sampai setahun ke depan juga akan seperti ini. Nah, jadi itu sebagai pengetahuan Bapak dan Ibu, silahkan ini bisa dikembangkan sistem ujian online ini, karena mereka semuanya adalah alat yang artinya masih kosong ya. Harus kita yang membuatnya. Nah, masuk ke yang kedua, yaitu seperti apa skenario-nya ya. Seperti apa strategi yang kita digunakan untuk ujian online, ujian di rumah gitu ya. Skenario ujian dari rumah. Nah, lalu seperti apa skenario-nya? Bahwa siswa kita sangat dimungkinkan untuk dia tidak jujur ya, bisa mencontek, bisa juga dia kerjasama sama temennya, karena kan kita dijadwal ya, ulangan Senin jam 8 sampai jam 9 matematika. Nah, mereka anak itu kan bisa bikin grup sendiri gitu ya. Mereka tinggal bikin grupnya, mereka diskusi. Nanti pokoknya kalau matematika, kamu yang ini ya, yang ngasih tahu jawabannya ya, nanti kamu screenshot ya, dan sebagainya. Nanti ketika dia dapat ujian, dia screenshot, share ke teman-teman. Itu seperti itu sangat mungkin terjadi. Mereka kasak-kusuk di belakang untuk mengerjakan soal. Karena kita dibuatnya per jadwal dan pakai model ujian tadi. Ya. Nah, jadi itu memang satu hal yang tidak mungkin bisa dihindari ya. Kalau saja di Indonesia sudah terbiasa menggunakan laptop yang saya sebut Chromebook. Nah, ini adalah sebuah laptop, mereknya bisa apapun, bisa Asus, bisa Acer, ya, bisa apapun. Tapi OS-nya itu menggunakan Google, jadi nggak pakai Windows di OS-nya. Nah, ini kita bisa mengunci. Kita ulangannya pakai Google Form. Kalau laptopnya pakai Chromebook ini bisa dikunci, ya, bisa di-lock seperti UNBK. Jadi siswanya nggak bisa buka tab lain, nggak bisa buka Google, nggak bisa screenshot. Tapi kalau di foto masih mungkin ya. Nah itu, cuman kan di Indonesia tidak biasa ya, tidak familiar menggunakan Chromebook ini. Nah sehingga mau tidak mau kita mesti mengubah strateginya. Kenapa? Karena yang hilang dari situ adalah pengawasan. Ya. Pengawasan saat ujian di rumah dan sekolah tentu akan sangat berbeda ya. Kalau di sekolah ada pengawasnya ya, kita ngawasin gitu. Walaupun ada sekolah, termasuk sekolah saya juga pakai Google Meet dan Google Classroom, pakai Google Form. Jadi ujiannya Google Form, wajahnya dihadirkan di Google Meet. Jadi kita bisa melihat yang mengerjakan dia. Tapi kita tidak bisa melihat apa yang di layarnya, hanya lihat wajahnya aja. Nah, kita nggak tahu di laptopnya dia buka apa aja ya, kita nggak tahu.
Nah, jadi pengawasan yang akan hilang di sini. Jadi akan hilang unsur pengawasannya. Nah, makanya cara mungkin ini akan menjadi sebuah gaya baru ya dalam kita membuat soal ujian. Itu kita tidak harus melulu menggunakan model pilihan ganda. Ya kan kalau saya baca di Parmennya itu nomor 16 2016, nomor 1 2020, kalau nggak salah ujian itu bisa bentuknya tes, ya, bisa penugasan. Nah, kita bisa memberikan soal seperti penugasan, di mana menuntut sebuah karya yang orisinil, yang orisinil, sebuah produk tentunya yang bisa menjelaskan, yang bisa mengukur apa yang diminta oleh KD. Jadi seperti itu formatnya. Nah, itu idealnya ya, idealnya. Tapi kita hari ini akan belajar aplikasinya dahulu. Setelah itu kita akan bagaimana mengimplementasikannya dalam Google Form, dalam Google Classroom. Saya akan buka Google Classroom-nya. Kita akan buka Google Classroom yang sudah kita buat ya. Sudah ada yang join juga beberapa. Nah, untuk memulai mengadministrasi atau membuat soal menggunakan Google Form, kita bisa masuk ke tugas kelas ya Pak Ibu ya. Kita bisa masuk ke tugas kelas. Kemudian kita bisa ketuk lambang tambah buat dan kita ketuk tugas kuis. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa berikan judul, misalkan ulangan harian 1 ya. Kemudian di sini bisa berikan petunjuk kerjakan soal di bawah ini. Kemudian kita bisa klik lambang Google Form ini untuk memulai membuat soalnya gitu ya. Atau jika sudah punya soalnya, kita bisa klik tambahkan, berarti ini kita tutup. Kita klik tambahkan, kita klik Google Drive, dan kita akan cari file Google Form-nya. File Google Form yang sudah kita buat, mungkin sudah buatnya di luar itu ya. Setelah ketemu, kita ketuk dan kita insisifkan. Nanti dia akan masuk ke sini. Jadi kita bisa membuat terlebih dahulu soalnya, baru kita masukkan, atau kita langsung buat di sini dan kita ketuk di sini. Ini saya contohkan, saya buka di sini. Nah, di sini kita sudah terlihat ada blank quiz ya. Ada quiz yang kosong yang kita bisa mulai untuk mengisinya. Nah, hal yang pertama adalah kita mengisi nama ujiannya ya. Kita buatkan misalkan ujian guru digital. Setelah ini, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik satu kali di judulnya atau di nama filenya, supaya dia ikut berubah dengan nama di sini. Saya akan klik satu kali. Ya, ini belum otomatis ya. Biasanya akan otomatis. Mungkin kalau dibuatnya langsung di Google Form, dia langsung berubah. Tambahkan dulu, ujian guru digital. Ya, itu yang pertama. Bapak Ibu bisa mengetuk lambang folder di sini untuk mengumpulkan dalam satu folder khusus. Semuanya kumpulan Google Form gitu ya. Supaya memudahkan saat kita mau mengambil ulang, kita nggak lagi bingung mencari di mana. Ini kita ketuk saja dan kita tinggal disimpan. Mau disimpan di mana ya? Ya, kita bisa dilihat di sini, tinggal kita kembali. Kita bisa lihat mau disimpan di mana. Kalau belum ada, kita bisa buatkan. Klik folder ini dan kita namakan kumpulan kuis. Nah, lalu kita ketuk lambang checklist. Ya, dan kita klik pindah ke sini. Pindahkan. Nah, jadi Bapak Ibu mulai seperti itu. Nanti ketika bikin Google Form, buatkan buatkan satu folder khusus tentang kumpulan, lalu kita tinggal klik di sini dan kita pindahkan. Ya, tinggal cari di mana folder yang mau kita simpan. Nah, setelah itu, sebelum saya ke soal yang lain, saya akan mengenalkan dahulu sistem di sini di setelan ya. Di setelan ada 3 menu utama, ada umum, ada presentasi, ada kuis. Ya, di umum
ada pilihan kumpulkan alamat email. Nah, Bapak Ibu, ini fitur yang sangat penting yang harus diaktifkan. Kalau saya selalu mengaktifkan, kemudian ini gunanya apa? Kemudian klik lagi tanda terima respons, lalu klik lagi selalu. Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama, kita bisa memberikan semacam kopian jawaban siswa. Jadi, ketika Bapak Ibu mengaktifkan fitur ini, alamat email di checklist, dan selalu, maka setiap kali siswa itu mensubmit ulangannya ke kita, maka dia pun mendapatkan salinan jawabannya dia. Nah, sebelumnya kan mungkin kalau polos ya, kalau hanya seperti ini, atau bahkan nggak pakai, artinya ketika siswa submit tugas, maka akan kita bisa melihat respon jawabannya, gitu ya. Tapi siswanya nggak bisa punya bukti yang dia punya sebagai kopian atau salinannya. Tapi kalau kita aktifkan di sini, nah dan kita pilih selalu, nah artinya ketika siswa mengirimkan soal apapun itu Google Form-nya, maka dia akan mendapatkan kopian atau salinannya. Jadi seperti itu. Maka pastikan selalu diaktifkan. Soalnya ada sebuah kasus terjadi di mana ada orang tua siswa yang ngadu ke saya, curhatlah cerita ya, intinya cerita bahwa dia merasa bahwa waktu latihan jawabannya itu benar. Tapi ketika diulangankan, soalnya sama, kok disalahkan sama gurunya. Itu perasaan si orang tuanya. Lalu ketika di cross check ke gurunya, bilang bahwa itu soal yang saya ambil saat latihan, nggak saya ubah-ubah lagi. Nah kan jadi ada sama-sama misunderstanding ya. Karena si anaknya nggak punya bukti yang dia waktu submit itu. Tapi kalau ini diaktifkan, maka dia akan punya bukti. Lanjut ke yang kedua, yaitu kita bisa membatasi untuk 1 kali tanggapan. Nah, jadi supaya siswa nggak berulang kali ngumpulin pengerjain soalnya, kalau buat latihan boleh lah ya, tapi kalau untuk ulangan sedang bersifat PTS, PAS itu hanya 1 kali. Jadi dia ketika dia mau masuk lagi nggak bisa. Bisa sih, cuman dia harus pakai masuk akun Google lagi, akun Google yang lain misalkan. Akun Google bapaknya, atau mungkin ibunya, atau mungkin temannya, dan sebagainya. Bahkan mungkin ekstrem lagi dia bikin akun Google lagi gitu ya. Cuman kita mengunci untuk 1 kali, setelah itu dia nggak bisa ngisi lagi. Nah, kemudian bawahnya adalah siswa apakah dapat mengedit setelah mengirim. Nah, ini kita off-kan ya, kita matikan. Jadi dia nggak bisa ngedit lagi setelah dikirimkan. Kemudian siswa dapat melihat diagram ringkasan dan respon teks juga kita matikan. Supaya dia tidak bisa melihat ringkasan hasil jawaban, apapun hasil keseluruhan ulangannya. Nah, kemudian yang kedua ada presentasi. Nah, ini semacam menampilkan halaman ya. Kalau Google Form-nya ada 4 halaman, berarti dia bisa melihat nih halaman 1, halaman 2, halaman 3. Atau section 1, section 2. Kemudian ini mengacak pertanyaan ya. Berarti yang soalnya pakai nomor nggak bisa nih pakai ini ya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5 lalu diacak, maka nanti akan berantakan pilihan nomornya. Maka ini kita off-kan saja. Kemudian kita bisa menuliskan pesan, seperti mungkin kalau waktu ujiannya model paper, semacam good luck gitu ya di bagian bawahnya ya, ma'an najah dan sebagainya. Lalu ada quiz, nah ini pastikan diaktifkan, sehingga nanti kita bisa memberikan skor. Kemudian ada rilis nilai, mau langsung atau nanti, setelah kita meninjau kembali jawaban siswanya. Apalagi yang pakai soal essay, itu pasti butuh untuk di manual ya koreksi. Kemudian ini kita matikan. Ini tergantung sih, apakah siswa nanti bisa melihat pertanyaan yang nggak dia jawab, jawaban yang benarnya mana, dan nilai bobotnya. Ya, seperti itu. Kemudian kita ketuk simpan. Nah, setelah semua seperti itu, barulah Bapak Ibu memulai ya untuk membuat soalnya. Nah, saya mungkin tidak akan mengajarkan bagaimana buat soalnya, pasti sudah bisa ya. Cuman mungkin akan membuatkan semacam sectionnya atau bagiannya. Nah, jika kita anggap ini adalah halaman 1, ya halaman informasi siswa, maka kita bisa memulai menuliskan di sini. Berarti misalkan nama lengkap gitu ya. Nama lengkap,
opsinya kita pilih ke jawaban singkat. Kemudian kita klik wajib diisi. Setelah itu saya klik duplikasi biar cepat ya. Klik duplikasi. Kemudian di sini bisa pilih kelas. Ya, di kelas ini kita bisa menggunakan menu drop down. Di sini bisa tuliskan misalkan 7A, 7B, 7C. Misalkan ya. Kemudian kita klik lagi duplikasi. Nah, di sini misalkan mata pelajaran. Ya, ini Bapak Ibu bisa menggunakan IPA, tergantung ya. Dengan IPS, kemudian bahasa Indonesia dan sebagainya. Bahasa Indonesia dan PKN misalkan. Ya, saya cukupkan. Kemudian kita hapus, lalu kita klik lagi duplikasi. Misalkan ini nomor peserta. Ya, ini kita off-kan, berarti menjadi jawaban singkat. Jawaban singkat. Kemudian bisa kita klik section. Nah, ini kita akan memilih halaman kedua ya. Kita memilih halaman kedua. Nah, jadi itu namanya untuk menambah halaman di sini, nambah bagian. Nah, di sini baru kita bisa menuliskan soal, misalkan pilihan ganda, gitu ya. Kita klik tambah, dan kita buat soal pilihan ganda. Kemudian, anggaplah ini ada 30 soal ya. Kemudian kita ketuk lagi section ketiga, yaitu bagian esai, ya, atau essay. Kemudian kita buatkan lagi pertanyaannya. Kalau essay berarti pakainya paragraf ya, kalau tidak menggunakan jawaban singkat. Nah, nanti di sesi paling akhir Bapak Ibu bisa menggunakan yang disebut token. Ya, tokennya itu disimpan di akhir. Supaya apa? Supaya siswa tidak tergesa-gesa mensubmit, ya, mengumpulkan soalnya. Jadi kadang kalau online itu kan kita nggak bisa mengunci dia untuk selesai. Nah, ini bisa kita kunci dengan seperti ini. Jadi kita tempatkan tokennya di akhir, di bagian essay. Setelah dia menjawab, lalu dia nggak bisa submit. Dia kalau tidak memasukkan token yang akan kita berikan. Nah, ini kalau kita, dan pastikan ini wajib diisi ya. Lalu kita coba lihat gambar mata, seperti apa tampilannya. Ini alamat email, ini nama lengkap, ini bisa memilih kelas, kemudian bisa memilih mapelnya apa, kemudian nomor ujiannya berapa. Setelah ini semua tercek, oke ya, baru siswa masuk membuka halaman kedua, yaitu halaman soal ya. Isi, lalu klik berikutnya. Nah, kemudian essay, dia ngerjain ya. Nah, kemudian dia nggak bisa submit nih, karena ininya belum diisi. Nah, nanti itu tokennya itu diberikan oleh kita sebagai pengawas, misalkan di akhir, misalkan 15 menit sebelum ujian ditutup ya. Maka ini bisa kita gunakan bagikan. Dia isi dan dia bisa klik kirim, maka akan terkirimlah atau tersubmit lah. Nah, ini sih ada tulisan, salinan tanggapan Anda akan dikirimkan melalui email ke alamat yang Anda berikan. Nah, jadi siswa itu saat dia mengsubmit ini, dia tenang akan dapat kopiannya ke email waktu di awal dia ngisi tadi, di halaman pertama yang di sini. Yang di awal, nah, yang di sini nih. Ya. Maka akan masuk emailnya ke sini. Jadi dia akan punya sebuah data bahwa dia menjawabnya dengan benar ya. Bahkan dia pun bisa mengecek jawaban di buku, benar nggak ya soal yang dikasih dan jawaban saya. Sehingga ketika nanti dirilis nilainya, dia merasa aman, bahasa nyaman ya, tidak merasa dibohongi atau mungkin dimanipulasi oleh gurunya seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya tampilkan untuk membuat konten, karena nanti akan sangat bervariasi ya soal-soalnya. Nah, berikutnya adalah di sini ada titik 3 settingan yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, kita bisa membuat kopiannya, membuat salinannya. Jadi kalau kita memang
Kalau kita mau membuat salinan dari soal model ini, kita bisa ketuk titik 3 dan ketuk buat kopiannya, buat salinannya. Yang kedua, kalau mau kita hapus ke kotak sampah, lalu kalau kita mau bagikan link yang sudah ada isinya, lalu kalau mau dicetak. Jadi ini bisa kita cetak ya sebagai bank soal. Sebagai bukti bahwa nanti bisa disimpan sebagai PDF juga atau di print ya. Bisa disimpan sebagai PDF, nanti bisa terlihat seperti ini di halaman 2 ini ya, itu seperti ini. Jadi sekolah tetap mempunyai arsip berbentuk hard copy ya, yang dapat dilihat nanti ketika misalkan ada akreditasi atau disupervisi oleh kepala sekolah, kita mempunyai kopian atau salinannya ya. Kemudian nah ini asiknya bisa menambahkan kolaborator ya, bisa lagi kerjasama dengan sesama guru satu bidang, misalkan ya guru matematika dan matematika bisa saling koreksi atau membangun soal sama-sama gitu ya, dengan menambahkan di sini kolaborator. Kita tinggal masukkan saja di sini alamat emailnya, misalkan saya tuliskan ini nama saya di APSI Pusat, lalu saya tinggal klik kirimkan. Maka saya bisa membuka email tersebut dan bisa membuka soal ini dan bisa ikut membantu membuat soal-soalnya. Itu fungsi dari kolaborator. Nah, sedangkan EduScript ini yang advance ya, yang ngerti coding ini pasti akan mainkan fitur ini. Semacam script ya. Ya, function saya pun tidak paham karena memang bukan bidang digital IT-nya. Nah, kemudian yang terakhir adalah add-on. Nah, ini add-on yang akan kita gunakan untuk misalkan membuat sertifikat online dengan cepat ya. Ini selalu saya pakai saat pelatihan. Bapak Ibu bisa langsung download saja, namanya ini Certifydem. Ini sudah terinstall, artinya sudah saya install, sudah ada. Ya. Nanti saya akan jelaskan seperti apa. Ini saya tutup. Nanti kalau sudah menginstal add-on akan muncul lambang semacam potongan puzzle ya, seperti ini. Ini bisa kita buka dan ini terlihat saya menggunakan 3 add-on. Ada Certifydem, ada Form Builder, ada juga Form Limiter. Nah, ini Certifydem saya buka. Ini saya tutup dulu, saya buka lagi. Ya, koneksinya sepertinya. Ini saya coba refresh. Ini saya buka lagi. Nah, nanti muncul enable Certifydem in this quiz. Ini bisa klik enable. Jadi kita aktifkan dulu. Nah, setelah sudah enable, kita klik get started. Nah, pasti anak senang Bapak Ibu kalau saat ngasih ulangan, ujian, dia lulus mencapai KKM, dia dapat sertifikatnya. Jadi dapat semacam reward ya, penghargaan. Ya, ini ada semacam informasi, awalnya ini gratis Bapak Ibu. Tapi lama-lama seperti biasa lah ya, banyak yang awalnya gratis, akhirnya menjadi berbayar. Tapi walau bayar pun dia hanya akan menambahkan semacam watermark-nya ya, semacam menambah nama Certifydem di setiap sertifikat yang dimiliki. Nah itu, kemudian yang kedua adalah status. Ini awalnya off, ini kita on-kan dulu ya. Ini kita on-kan. Ya, kita tunggu sampai dia menjadi on gitu ya. Nah, ini sudah jadi on. Kemudian kita bisa lanjut ke yang kedua, yaitu sertifikat record. Ini semacam menjadi database kita. Setiap kode sertifikat yang dikeluarkan akan tersimpan di sini. Dibentuk Google Sheets. Ini kita buka, akan dibawa ke Google Sheets. Nanti muncul di sini timestamp, tanggal, jam, emailnya siapa, nama lengkapnya, nilai skornya, dan berapa. Dan di sini ada certificate ID. Jadi akan tersimpan HP di sini. Jadi yang mencoba-coba manipulasi maka bisa dicek. Benar gak nih ya dia punya sertifikat ini? Kita nanti bisa cek ID-nya di sini. Kita mempunyai bank datanya, punya record-nya. Ya, seperti itu. Saya tutup lagi. Kemudian untuk passing-nya, untuk KKM-nya, kita bisa setting. Bisa 0. Nah, 0 ya, bisa juga sampai 100. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan mau berapa persen dia dapat
sertifikatnya. Misalkan KKM-nya 70 ya, kita set ke 70%. Artinya saat dia mengerjakan soal, kemudian mencapai nilai 70 KKM-nya, maka akan langsung dapat sertifikatnya. Nah itu ya, pacing-nya. Kalau saya waktu mengisi untuk webinar itu, berarti saya nolkan, saya kosongkan, karena kita tidak menguji nilai, tapi hanya mengisi nama dan asal lembaga, serta nama lengkap dan gelarnya. Kemudian template, nah ini enaknya pakai template, kita bisa memilih mau pakai yang mana model sertifikatnya. Ya seperti ini ada pilihan, lalu kita bisa melihat mempreview. Kita coba buka. Nah ini contoh-contohnya Bapak Ibu, contoh sertifikat yang dapat digunakan, ya sederhana. Tinggal kita nanti bisa dan nama ini nanti akan otomatis berubah sesuai dengan nama yang di Google Form dia tuliskan, gitu ya. Ada Lisa Simpson, ini kan contohnya saja. Lalu sini ada nama sekolahnya, di sini ada nama ujiannya. Berarti misalkan ulangan matematika pertama, misalkan ya ulangan bahasa Indonesia kedua. Di sini ada tanggal, jamnya, kemudian ada nilainya. Ya, kalau dia mencapai 95 berarti akan muncul 95%. Berarti kan paling rendah 75% ya. Maksimal 100. Di bawahnya ada sertifikat ID. Nomor otomatis yang dikeluarkan secara random yang menjadi nanti database ke data kita. Nah, ini yang kedua, line up kedua seperti ini modelnya. Ya. Itu Bapak Ibu yang bisa dipakai, tinggal dipilih. Kalau mau custom bisa juga ya. Tadi ada opsi pilihannya di sini, ada use custom template. Nah, mengcustomnya kita harus membuat di Google Slide. Setelah itu baru kita ambil. Nah, ini membutuhkan satu pembahasan khusus ya untuk sertifikat detailnya. Tapi sebagai tambahan Bapak Ibu bisa nanti mungkin saya akan buatkan tutorial khusus supaya nanti bisa tuntas dari awal sampai akhir. Kemudian di sini ada kuotanya. Jadi kuotanya itu adalah 99 sertifikat dalam 24 jam. Jadi Bapak Ibu yang suka, kan pasti cukup lah ya. Kalau untuk ulangannya, berarti tinggal dihitung nih. Kalau di negeri kan banyak siswanya ya. Misalkan hari ini, berarti tinggal dihitung saja ujiannya 3 kelas. Ya, 33 kali 3, 90. Berarti cukup lah ya. Untuk dapat sertifikat semuanya. Berarti untuk besok, berarti dijadwalkan ulangannya besok. Sehingga dia akan dapat lagi kuotanya besok. Jadi dia 100 seharinya. Ini jika menggunakan akun Gmail biasa. Tapi kalau pakai akun G Suite itu sampai 1.500 sertifikat sehari. Jadi kita bisa dengan bebas satu hari ujian untuk seluruh siswa itu bisa jika pakai akun G Suite. Ya, seperti itu. Setelah itu kita tinggal kirimkan saja ke siswa. Nah, ini kalau sudah selesai, anggaplah ini sudah selesai ya. Kita tidak usah lagi mengirimkan. Kenapa? Tadi kan kita ngambilnya di Google Form ya, di Google Classroom. Kita tinggal tutup lagi saja. Kita bisa kembali ke Classroom-nya. Yang ini di sini nih, ya. Ini kalau kita buka maka dia sudah berubah. Kita tutup. Nah, setelah itu kita tinggal klik tugaskan. Itu klik tugaskan di sini dan kita juga bisa menschedulekan, bisa menjadwalkan ya. Misalkan ulangannya besok pagi. Jadi malamnya Bapak Ibu sudah bisa men-settingnya. Jadi pas hari H-nya nggak lagi buka laptop. Jadi jam 8 tepat, jam 7.20 sudah buka laptop ya, udah untuk ngirim soal. Itu tidak perlu. Cukup kita jadwalkan. Kita bisa kapanpun membuatnya, bisa saat weekend ya, saat malam. Kita ketuk jadwalkan dan kita setting. Ujiannya besok, berarti di tanggal 28 ya. Tanggal 28 atau 29 ya, Senin. 29, kemudian tinggal di setting jamnya jam berapa dan ketuk jadwalkan. Nah, maka soal ini akan masuk otomatis ya pada tanggal 29 September jam 8 pagi. Sehingga pas hari H-nya kita tinggal nginfoin aja di grup Telegramnya atau di grup WhatsApp. Bahwa anak silakan kerjakan ulangannya di Google Classroom ya, jam 8 akan masuk. Jadi kita bisa menggunakan fitur itu. Kita bisa menjadwalkan untuk 1 minggu ke depan, setahun ke depan pun bisa.
Ini pun berlaku untuk memberikan jadwal semacam tugas ya, semacam materi juga bisa dijadwalkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu penggunaannya di Google Form. Kemudian untuk Google Form ini nanti hasilnya ketika nanti dijadwalkan, contoh ini saya buka, ya saya akan coba batalkan dulu untuk langsung saya post sekarang. Kita edit, misalnya kita mau mengedit ya, klik titik tiganya dan klik edit. Dan kita akan tutup, kita langsung post aja. Ya, langsung kita tugaskan misalkan. Klik tugaskan. Nah, selesai. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Kalau kita buka lagi dari awal, kita buka semua kelas. Kemudian kita klik kelasnya. Kita klik tugas kelas dan kita akan lihat seperti ini. Lalu kita bisa klik lihat tugas. Ini artinya sudah ada 60 siswa di kelas ini dan sudah sampai semua nih soalnya. Tapi masih 0 yang mengumpulkan atau yang ngerjain. Kita tinggal ketuk saja lihat tugas. Nah, di sini kita bisa memeriksa ya untuk memberikan nilainya manual, nggak bisa otomatis. Karena nilainya akan tersimpannya di Google Form-nya. Nah, ini kalau saya buka, coba saya kembali. Ya, nanti soalnya Bapak Ibu ngeceknya di bagian response, ya, di bagian respon di sini nilainya. Jadi tidak bisa otomatis masuk ke buku nilai yang ada di sini, yang ada di Google Classroom, itu nggak bisa. Jika menggunakan akun G Suite barulah bisa. Ini saya coba buka akun G Suite sekolah. Nah, contoh saya buka Classroom-nya. Ya, kemudian saya buka kelas yang untuk coba-coba ya. Jadi kita buatkan kelas untuk coba-coba, untuk menguji coba. Kita klik tugas kelas, kemudian kita klik buat, kita klik tugas kuis. Nah, saat seperti ini akan muncul menu pengimporan nilai. Nah, ini asiknya pakai G Suite, Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengimport otomatis. Nah, saya coba buatkan dulu ya isinya UH1 misalkan. Saya buat asal saja ya. Anggap ini selesai, saya kembali lagi. Kemudian kedua kita berikan judulnya UH pertama. Saya klik tugaskan. Saya klik tugaskan. Kita tunggu. Nah, setelah selesai kita buka lagi di sini. Kita lihat tugas. Dan di sini muncul menu import nilai. Nah, tadi kan nggak ada ya kalau di Google Google Personal atau Google versi personal itu tidak ada opsi import nilai. Ini kosong ya, nggak ada. Tapi kalau pakai menggunakan akun G Suite, akun itu ada pilihan opsi import nilai. Jadi nanti nilai yang ada di dalam Google Form akan terimport otomatis ke buku nilai di Classroom-nya. Jadi sangat membantu, memudahkan kita dalam markup nilai. Jadi nanti akan muncul di sini, di buku nilai. Ya, itu seperti itu. Saya tutup dulu. Nah, jadi kita tidak bisa memberikan buku nilainya harus manual ya. Maka bagi pengguna non G Suite mungkin sebaiknya langsung saja bagikan Google Form-nya gitu ya, atau nggak pakai Classroom lagi, cukup bagikan link-nya saja. Gitu, seperti itu. Tinggal kita ketuk di sini. Ini kan soalnya ya, kita ketuk kirim. Kemudian kita ketuk lambang link di sini dan kita perpendek, baru kita salin untuk kita bagikan. Atau kalau mau lebih advance bisa menggunakan shorten link ya, seperti gg.gg. Nah, seperti ini gg.gg bisa dibuka. Ini sangat gampang, nggak perlu daftar untuk membuatnya. Kalau Bitly harus daftar dulu ya. Nah, ini tinggal kita tunggu sampai terbuka.
Lalu kita pastekan di sini alamat link ujian tadi. Ya, sudah terpastekan, kita checklist, customize link-nya. Kita namakan ulangan TUH 1 MTK. Kalau nama ini belum ada yang pakai, insya Allah bisa digunakan. Kita klik shorten. Nah, sudah ada yang pakai ya. 7A misalkan. Kita klik shorten. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal bagikan ini ke anak-anak kita. Di copy, share, selesai. Atau yang suka pakai barcode, tinggal klik aja di sini di QR code-nya. Maka akan otomatis dibuatkan barcode ini. Kalau Pak Ibu scan pakai handphonenya, silakan di-scan sekarang. Nanti akan muncul link soal yang tadi yang saya buatkan. Jadi seperti itu caranya Bapak Ibu menggunakan link, shorten link. Tapi ada juga kendala ketika ada anak yang nggak bisa buka yang versi link. Maka berikanlah yang versi asli yang ini, yang tanpa ada custom nama ya. Jadi kalau masih ada yang nggak bisa dibuka, gunakanlah langsung ya, langsung link ini. Supaya nanti tidak ada lagi masalah yang terjadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, Google Form yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu yang lain. Ya, untuk preferensi di sini ada pilihan semacam default-nya. Kalau kita mau ngasih nilainya 5, ini kan awalnya 0 ya. Kita bisa setting default-nya ke 5 atau ke 7. Jadi kita nggak masukin satu-satu. Misalkan satu soal, skornya berapa ya. Langsung di awal kita setting aja 5 setiap skornya ya. Dan jadikan pertanyaan wajib. Sehingga kita nggak perlu lagi menceklis atau mengaktifkan fitur wajib diisi. Ini setelan default-nya. Jadi ketika kita mau bikin Google Form, maka akan otomatis disetting 5 poin dan langsung aktif wajib diisinya. Nah, seperti itu yang bisa saya jelaskan. Nanti 1 jam ke depan kita eksplorasinya dengan tanya jawab dan studi kasus sehingga nanti bisa dapat gambarannya seperti apa membuat ujian di Google Form, dan jika nanti ada waktu kita bisa tunjukkan bagaimana membuat soal di quizzes ya. Saya tutup presentasi saya. Saya akan cek dulu di pertanyaan. Ya, tidak ada pertanyaan ya, hanya ini aja. Suaranya katanya putus-putus ya. Mungkin bisa juga suara saya atau di tempat Bapak Ibu ya yang terkendala. Ini saya aktifkan dulu fitur unmute-nya. Ya, silahkan di unmute jika ingin bertanya dan kita akan langsung jawab ya supaya jelas kasus per kasusnya. Pak Adin. Ya. Pak Adin. Ya, silakan. Boleh saya bertanya? Ya. Bu Siti Eis ya? Ya. Ya, silakan Bu. Ya, begini Pak Adin. Pertanyaan saya, misalnya kita sudah buat nih, lalu ada kesalahan jawaban. Pembetulannya itu sementara mungkin kita udah setting tengah waktu jadwalnya gitu ya, kan anak-anak sudah mengerjakan gitu, lalu kita mau perbaikinya itu apa yang harus dilakukan gitu, apakah masih bisa diperbaiki untuk jawabannya atau setelan yang kita buat tengahnya itu apa harus dibuka dulu atau bagaimana gitu. Paham nggak maksudnya? Coba saya pahami ya Bu. Ya. Baik, yang pertama Google Form itu dia bersifat online dan real time. Jadi real time. Bapak Ibu menggunakan add-on atau tambahan fitur apapun, kita bisa tetap mengubahnya tanpa harus mengotak-ngatik lagi settingannya, form limit dan sebagainya. Jadi asalkan belum diujikan ya. Jadi sebelum diujikan kita edit dulu, maka kita sudah cukup di situ. Kita nggak usah lagi bikin link yang baru, nggak usah lagi membuat apapun lagi. Jadi cukup langsung buka Google Form-nya, edit soalnya, selesai. Seperti itu.
Tapi kalau misalkan udah diujikan, ternyata misalnya soal kurang satu, misalnya gini, eh, skor itu kan harusnya misalnya 100, Ya, tetapi ternyata soalnya kurang satu, ya, otomatis jumlah skornya 95. Jadi akhirnya dari respon yang anak kita terima kan 95/100 ya. ya. Nah, kalau udah terjadi sudah tidak bisa dirubah lagi ya, kecuali belum terjadi begitu. Betul, Bu. Kalau seperti itu ya, Bu, Oke. jelaskan Iya. sebagai evaluasi ke depannya bahwa sebelum Iya, diujikan harus kita klik check and preview. recheck dulu gitu ya. Betul. Kita klik Ya, oke. preview, kita coba dulu Bu, ujikan sendiri sama Ibu. Ibu jawab, kan nanti bisa Ibu hapus tuh jawaban Ibu gitu ya. Setelah itu nggak ada kendala, baru kita share ke anak-anak. Soalnya kalau sudah diujikan ya kita nggak mungkin lagi ngulang ya, anak pasti sudah bad mood gitu loh. Bahkan ada juga yang, ya Bu, belum tentu nilai saya sebagus yang tadi misalkan. Dan maka tugas dari kita ya tadi mengecek lagi soal-soal yang mau kita rilis, yang mau kita ujikan. Iya. Boleh nanya lagi? Boleh, silahkan. Misalnya kita setelah mengadakan tes, lalu anak sudah merespon. Kita ingin mengadakan remedial gitu kan. Mengadakan remedial hanya ingin anak mengerjakan soal yang salah gitu kan. Iya. Kita ingin ya anak hanya mengerjakan soal yang salah. Nah, itu cara cepatnya kan kita melayani banyak anak gitu ya. Iya. Itu mesti dilihat di responnya dari jawaban-jawaban itu, atau bagaimana, ada cara cepatnya tidak gitu. Iya. Setahu saya nanti anak itu kalau ibu mengaktifkan anak bisa melihat jawaban yang benar, nanti di bagian respon dia bisa melihat jawaban dia salah dan akan merah kan, bukan hijau. Nah, dia ibu tinggal membagikan saja tuh apa namanya, atau jika ibu mengaktifkan anak dapat kopiannya itu bisa dilihat jawaban dia salah. Jadi dia tinggal buka email jawabannya dia lihat nomor yang berapa yang salah. Nanti ibu tinggal ujikan soal yang sama, lalu tinggal silakan kamu kerjakan di nomor yang kamu salahnya aja. Jadi mungkin gitu aja ya. Mungkin seperti itu. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Pak Adin, saya mau nanya nih, Pak. Silakan Pak Adin. Ya. Kalau kemarin kan nanya jaringannya putus-putus saya. Ini Ya, Pak. Pak Adin kan saya udah pernah ikut pelatihan Microsoft 365 ya. Nah, itu kan kalau di Microsoft 365 itu kan ada akun khusus ya. Ada apa, Pak? Ada akun khusus, emailnya itu dikasih embel-embel misalkan. Ya. Nah, kalau di Google Sheet ini apa ada akun khusus lagi? Ya. Jadi kalau dengan yang Google biasa itu sebetulnya hubungannya gimana, saya masih belum paham. Karena sebetulnya kan antara Google Sheet dengan yang biasa kita pakai itu nggak ada bedanya, atau ada bedanya kan? Tapi kalau cara kerjanya sih sama gitu. Ya. Baik. Pak Aden, yang pertama waktu pertemuan kemarin suara Bapak putus-putus. Sekarang nggak jelas. Oh, nggak jelas. Tapi saya menangkap poinnya pertama bahwa gini Pak. Microsoft namanya ada Microsoft Teams for Edu. Ya, jadi dia memberikan akun untuk sekolah secara gratis yang bisa mengakses, namanya itu kalau di Microsoft apa ya, lupa. Kalau ini kan Google Form ya, dia pun juga sama punya platform yang seperti Google Form, cuman dia pakai Microsoft 365 bukan? Ya, namanya 365. Nama aplikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Google itu namanya Google Suite for Education yang tadi saya jelaskan di awal. Google Suite for Education itu bisa Bapak daftarkan sekolahnya untuk Google sehingga nanti punya akun yang pakai nama sekolah. Misalkan Aden Sudarman @smp mana gitu ya, .sch.id. Nah, sehingga nanti dapat fasilitas seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bisa mengimpor nilai otomatis, bisa membuat sertifikat lebih banyak daripada yang pakai Google biasa dan sebagainya. Itu berbayar, Pak? Berbayar? Itu gratis, Pak. Gratis, Pak. Oh, gratis.
Gratis untuk sekolah dan dapat akun Google-nya itu unlimited, akun Google Drive-nya. Tidak ada limitnya untuk semua siswa dan semua guru. Mau 200, 2000 siswa itu tidak ada masalah. Itu gratis. Cuman atas nama lembaga yang daftar gitu ya? Ya, dia tidak bisa individu, harus lembaga dan sekolah. Sekolah yang formal ya, yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Karena nanti akan diminta bukti dokumennya seperti akte pendirian sekolah, ya, kemudian NPWP sekolah dan sebagainya. Jadi kalau untuk bimbel nggak bisa, kalau bimbel nggak bisa. Seperti itu Pak Aden ya. Baik, Pak. Makasih Pak. Ya. Berikutnya silakan. Kalau tidak ada, saya ke chatting ya. Ya, di chatting ada yang bertanya dari Bu Liza. Bu Liza Astuti. Yang pertama, bagaimana cara analisis soal di Google Form? Analisis soal di Google Form, setahu saya tidak ada fitur ke sana. Tapi jika menggunakan Quizzes, mungkin Kahoot juga itu ada. Yang saya tahu kalau di ini ada di Quizzes. Ada analisis soalnya, berapa lama dia menjawab, soal mana yang paling sulit untuk anak jawab, dan sebagainya itu ada di Quizzes. Tapi ketika diujikan dalam bentuk tadi PTS, kayaknya kurang formal ya, karena dia terlalu banyak animasi dan sebagainya, sehingga tidak bisa dicek seperti itu. Tapi enaknya menggunakan Quizzes itu gratis juga, tapi ada juga yang versi bayarnya. Dan dapat kita import ke Excel sama kayak Google Form ya. Kalau pakai Quizzes dapat diimport ke Excel untuk data kita. Maka nanti mungkin aturannya pastikan siswa menulis namanya dengan nama asli, bukan nama nggak jelas atau nama panggilan. Karena nanti yang akan terekam di data Excel-nya adalah nama saat dia mendaftar di Quizzes-nya. Seperti itu. Kemudian saya lanjut ke Bu Iza Hanum. Saat ngirim soal, saat ngirim jawaban selalu muncul CAPTCHA di siswa. Kenapa Pak? CAPTCHA ya. Satu, mungkin dia menggunakan akun Google yang tidak login ke Google Chrome-nya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini saya coba share screen ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat inilah akun Google Chrome. Nah, kalau sudah ada logo akun di sini, itu artinya dia sudah sign in ya. Jadi bukan yang di bawah ya. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau akun login ke akun Google Chrome itu settingannya jangan yang di bawah ini. Tapi tambahkan yang di atas. Ini bisa lihat akun saya sangat banyak. Nah, jadi kalau kita mau pindah akun tinggal kita switch aja mau kemana gitu ya. Itu caranya. Jadi di sini. Nah, kalau sudah seperti itu tidak akan muncul CAPTCHA setahu saya ya. Tapi kalau ini masih yang kosong gitu ya, yang belum login, maka dia akan muncul semacam memastikan ini robot atau bukan gitu ya. Setahu saya itu jawabannya. Jadi pastikan Google Chrome yang dia gunakan sudah terdaftar dengan akun Gmail-nya. Seperti itu. Pak Adin, mohon maaf, saya mau tanya sebentar ya Pak. Ya, silakan Pak. Kalau tugas yang diberikan dalam pelatihan ini saya cek baru 3 ya yang terbaru yang Google Form ini, betul apa? Ya, di pertemuan kuliah memang tidak ada tugas Pak. Bukan di Google Classroom itu kan ada 3 tugas. Ya. Lalu? Yang baru masuk ini ya Google ini ya Google Form. Google Form tadi yang latihan Pak. Berarti sampai hari ini 4 tugas. Iya. Kalau yang tadi bukan tugas Pak, tadi hanya simulasi aja. Oh gitu. Nah, tadi nggak usah dikerjakan, nanti saya hapus. Soalnya saya kan kirim tapi nggak dijawab Bapak. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya Pak. Ya. Ke Bu Yesi Lydia. Pak Adin, anak saya merasa sudah mengerjakan ulangan dan sudah mengirimkan tanggapan, tapi tidak terekam di respon Google Form saya. Apa itu mungkin Pak? Karena ketika PTS kemarin ada kasus seperti ini. Nah, ini salah satu contoh bukti pentingnya Bapak Ibu mengaktifkan fitur
kumpulkan respon, ya. Jadi saya share screen lagi, saya tunjukkan lagi. Mulai sekarang silahkan cek lagi Google Form masing-masing dan masuk ke settingannya, ya. Dan pastikan Bapak Ibu sudah mengaktifkan kumpulkan email. Ini misalkan contoh seperti ini. Dicek di setting dan ini diaktifkan. Aktifkan dan selalu. Nah, dengan caranya begini, jadi guru dan siswa sama-sama punya bukti yang fair. Jadi kalau Bapak Ibu cuma ngumpulin seperti ini, anaknya masa sudah, tapi gurunya belum ada, belum muncul di respon. Kita tidak bisa semacam memberikan jawaban yang enak. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu kumpulkan di sini, aktifkan, maka tinggal balikin. Di email kamu ada salinannya nggak jawaban yang kamu kirimkan, gitu loh. Kalau nggak ada, ya sama, berarti Ibu juga nggak dapat. Nah, berarti artinya kamu belum mensubmit ulangan. Entah waktu mau submit itu koneksinya lagi putus, atau bagaimana, itu kan teknis ya. Yang pasti data kita nggak ada. Ya, tapi kalau kita nggak ngaktifin ini, agak ada semacam mungkin ya kecurigaan bahwa anaknya ngerasa udah ngumpulin, tapi di data kita nggak ada. Ketika kita balikin nggak ada kok. Ibu jangan gitu Bu, Pak jangan gitu, saya udah ngerjain kok. Nah jadi sulit tuh untuk membuktikan. Maka kalau kita aktifkan ini, kita aktifkan selalu. Jadi jangan, kalau yang ini artinya jika siswa meminta. Nah maka kita ubah ke selalu. Jadi minta nggak minta dia akan dapat kopiannya. Jadi saat dia ada kasus seperti itu lagi, tinggal balikin lagi. Coba cek deh email kamu nih waktu nulis alamat itu. Ada nggak salinan jawaban kamu? Kalau ada, sini Ibu minta gitu ya. Ibu minta, nanti Ibu cek. Karena kalau namanya sistem itu nggak mungkin ada yang berbeda. Karena entah dia pakai handphone, laptop itu tidak masalah. Selama dia menggunakan akses internet, membuka link dengan benar, masukin email dengan benar, maka akan masuk. Ya, akan masuk datanya, dan kita pun bisa punya bukti yang bisa kita samakan dengan siswa. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi, pastikan Bapak Ibu mengaktifkan fitur kumpulkan email. Sebelum ke chatting lagi, ada yang mau bertanya langsung? Silahkan. Ini Pak Din, cara mengolah nilai. Menilai kan biar mudah itu gimana, kan katanya dari itu copy ke file ya. Download di Excel. Ya, betul. Nah, mungkin ada cara lain nggak supaya mengumpulkan per kelas itu nilainya gitu. Ya, baik. Ya, ini misalkan ini misalkan sudah terisi ya. Misalkan sudah terisi. Ya. Misalkan ini sudah terisi ya, responnya. Itu bisa kita buka di sini, buka datanya. Kita klik di sini dan kita klik buat. Nah, kita punya data di sini. Itu ada timestamp, ada ada tanggal jamnya, ada nilainya, dan nanti ada soal-soalnya di sini akan muncul gitu ya, nama siswa sebagainya. Nah, kita tinggal download, ini tinggal dirapikan. Kita bisa mendownloadnya dalam bentuk Excel. Kita bisa file di sini, kita download dan pilihnya mode Excel ya, XLS. Nanti tinggal di-combine, tinggal digabung dengan dengan lega yang sudah sekolah punya misalkan. Tinggal diimport saja, tinggal di-copy all, nama dan skornya. Jadi seperti tidak ada yang instan ya. Jadi dari Google Form ini kita download dulu seperti ini. Kita klik ini, nanti muncul database di sini. Kemudian kita langsung download filenya sebagai Excel. Karena nanti akan digabung dengan data Excel atau masuk ke leganya. Setelah itu baru bisa kita tambah-tambahkan, lalu kita buatkan rata-rata dan sebagainya.
Tapi kalau di Google Classroom, kita bisa melihat nanti akan ada buku nilai. Nah, nanti akan ada buku nilai yang nanti akan otomatis membuat nilai rata-ratanya ya di sini nanti muncul nih rata-rata kelas ya. Misalkan ini ulangan H1 berapa rata-ratanya muncul di sini. Jadi hanya seperti itu untuk kita menginput atau mengolah nilainya. Begitu Pak Saifuddin ya. Ya, selanjutnya Nanya Ibu. saya ke ada lagi pertanyaan. Kalau tidak kita ke chatting ya. Ada Bu Neng, Pak Adin mohon dijelaskan cara setting waktu durasi pada Google Form. Untuk soal itu berarti bisa menggunakan add-on form limiter. Nih, bisa gunakan add-on. Kita klik titik 3, klik add-on. Tinggal dari add-on-nya. Tinggal tuliskan di sini form limiter. Ya. Nah, ini form limit response. Kita bisa install. Sebenarnya ada banyak ya, ada banyak jenisnya. Yang sudah saya punya tuh ini form limiter nih. Ini saya refresh dulu. Kalau tidak bisa kita refresh. Kita buka lagi add-on-nya. Nah, form limiter. Kita bisa tinggal set limit saja di sini. Nah, kita set limit. Ya, limitnya kita tentukan. Apakah mau tanggal dan jam, apakah jumlah responsesnya, atau ini kalau ini pakai kode ya, spreadsheet cell value. Misalnya pakai ini date and time. Nah, kita tinggal set, misalkan deadline-nya itu tanggal 26. Ya. Kemudian jamnya di-set di jam 11. Kita pilih PM, misalkan berarti AM ya, jam 11 pagi atau jam 12 lah ya, 12 siang. Kita tentukan di berapa menitnya, misalkan 00. Kita ketuk set. Nah, maka ketika ada yang mengakses kuisnya atau akan muncul soal ini, muncul tulisan. This form is no longer accepting response and has been to set automatically closed by admin email kita. Jadi kalau sekarang kita bagiin Google Form ini, maka dia sampai besok nih, tanggal 26 jam 12 siang. Setelah itu dia akan tertutup otomatis. Lalu kita save and enable. Nah, seperti itu. Selesai. Ini kalau kita buat manual, itu bisa kita klik respon. Ini kita stop menerima tanggapannya. Nah, maka kalau udah kita stop seperti ini, maka dia sudah nggak bisa lagi menerima tanggapan. Ini juga sama seperti tadi. Di sistem tadi akan men-setting, akan menonaktifkan ini secara sistem otomatis besok jam 12 siang. Jadi tidak bisa lagi mengirimkan tanggapan atau respon. Jadi seperti itu ya. Bisa gunakan form limiter. Oke, berikutnya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu Nina ya. Ya, silakan Bu. Jika kita ingin membukanya lagi, bagaimana Pak? Jika kita tadi yang apa namanya limiter tadi. Oh, yang limiter ya. Maksudnya ingin menonaktifkan bagaimana Bu? Ingin mengaktifkan kembali. Ya tinggal disetting lagi Bu, set limitnya lagi. Tinggal set limitnya lagi, kita tentukan mau di tanggal berapa lagi. Ya. Maksudnya kan yang tadi tertutup, besokannya tertutup ya. Sudah di set limit kan tertutup. Ya. Terus kita ingin membuka lagi bagaimana caranya? Ini Bu, tinggal klik aja disable-nya Bu.
disable. Kan muncul nih ya. Ini klik disable, maka otomatis dia akan terbuka lagi, begitu. Akan terbuka lagi dan bisa menerima tanggapan lagi, bisa menerima respon lagi. Artinya siswa yang mau ngerjain tugas bisa lagi seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Adin. Oke, sama-sama Ibu. Berikutnya ada lagi. Assalamualaikum Pak Adin. Waalaikumsalam. Silakan Bu Nek. Masih pertanyaan yang tentang waktu. Itu kan kalau durasi waktu misalnya dari hari apa sampai tanggal berapa. Jika memang misalnya bisa nggak? Misalnya anak mengatakan hanya waktu 2 jam. Nah, jadi dia mau di hari yang itu, tapi waktunya dia mengatakan hanya 2 jam misalnya. Nanti setelah menjadi 2 jam, otomatis akan mati sendiri. Itu bisa disetting nggak Pak? Terima kasih. Ya, jawabannya bisa. Kalau jawabannya manual, ya makanya seperti tadi, misalkan Bapak Ibu jam 7, jam 8 kirim linknya, maka pas jam 10 tinggal Bapak Ibu off-kan aja ini. Nah, maka sudah nggak lagi dapat men-setting menerima tanggapan. Tapi kalau mau yang otomatis harus pakai add-on lagi. Berarti masih gunakan add-on yang lain, bukan yang tadi ya. Karena kalau yang tadi itu kita pilihnya date and time. Ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak bisa jam ke jam. Jadi bisa gunakan add-on yang lain, saya kira banyak ya. Cuman saya jarang pakai fitur seperti itu. Dia tidak muncul di settingan saya. Mungkin coba saya cek. Kita cek limiter yang ini ya. Kita coba. Oh, ini sudah terinstall. Kita cek lagi yang lain. Pak Adin. Ya, silakan. Itu yang penjadwalan itu bisa disetting di tengahnya Pak. Ada tengah waktunya. Yang jadwal mana Bu? Yang kalau misalkan di Google Form soalnya mau disetting, sudah disetting terjadwalkan misalkan jam 12, lalu bisa diedit lagi, di tengahnya ditambahkan batas waktunya misalnya. Batas waktunya kalau hari itu dibuat ada batasnya, tinggal diklik, sama waktunya juga tinggal diklik di batasnya. Itu di mana Bu? Sisi kanan. Di sisi kanan itu ada yang jadwalkan, di bagian bawahnya ada keterangan tenggat. Tenggat, ya. Kalau itu kan di Google Classroom Bu ya. Iya, di Google Classroom. Ya, kalau di Google Classroom bisa. Tapi kalau yang di Google Form-nya itu bawaannya nggak bisa, tidak ada. Bisa Pak. Di mana Bu? Di soalnya dijadwalkan ya. Iya, iya maksud saya itu di Google Classroom munculnya. Oh iya. Iya. Muncul itu di Google Classroom, tapi kalau di Google Form-nya sendiri tidak ada. Nah, kan di sini bisa nih di tugas kelas kita ke kuis kayak tadi kan yang saya udah jadwalkan. Nah, ini tugas kuis di sini kan. Nah, di sini di tenggat waktunya itu bisa disetting. Waktunya tanggal 26, kemudian jamnya disetting jam 23. Jadwalkan. Ya. Tengahnya ya itu. Akan seperti itu. Ini kan membutuhkan aplikasi kedua ya, yaitu Google Classroom. Kalau tadi langsung di Google Form-nya itu harus pakai add-on tadi. Menggunakan add-on ini. Kita bisa cari di add-on. Namanya apa? Coba nanti saya akan cari yang bisa jam ke jam ya. Supaya nanti. Ini juga ada nih, Quill Go ya. Ada banyak sekali. Add-on yang dapat kita gunakan. Ini kita coba ya. Saya coba install dulu. Ya, kita cek apakah dia bisa men-setting seperti tadi ya. Ya, kita sekarang buka kembali Google Ads-on-nya. Nah, ini sudah muncul nih. Timeify.me. Timer for Google. Klik configure. Namanya Quill Go nama aplikasinya. Nah, ini harus pakai token dulu. To get your token, harus bikin akun dulu. Nantilah coba kita ini lagi ya. Baik, berikutnya saya ke chatting. Oke, ada Bu Yeti.
Ya, ada Bu Ninik dulu nih. Bagaimana cara men-setting soal esai pada Google Form? Men-setting soal esai. Berarti itu tinggal diganti saja pilihannya ya. Misalkan di sini di esai, tinggal kita buatkan saja pertanyaannya dan pilihan jawabannya ke model paragraf atau jawaban singkat. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur video. Ya, jadi bisa pakai video. Enaknya tuh kalau ujian online pakai Google Form, kita bisa memasukkan unsur foto atau video ya. Nah, jadi kita misalkan mau studi kasus misalkan ya. Kita bisa tinggal carikan videonya saja. Nanti kita bisa masukkan, dan siswanya setelah menonton dia akan jawab. Misalkan Bapak Ibu ingin siswanya menganalisis video ini atau soal video yang dibuat, maka bisa pakai sistem ini kalau Google Form. Kalau pakai ulangan paper kan hanya bisa masukin gambar ya, gambar, foto atau gambar. Tapi mumpung pakai Google Form, kita bisa menggunakan fitur video ya supaya bisa ditonton seperti itu. Jadi anak tonton dulu videonya, baru dia jawab soalnya. Itu untuk yang esai seperti itu. Tapi esai kita harus ngeceknya manual ya, tidak bisa otomatis kayak di pilihan ganda. Ya seperti itu. Pun berikutnya Bu Yeti, Pak Adin untuk soal esai di Google Form, jawabannya bisa langsung masukin kunci jawaban, bisa analisis jawaban esai nggak Pak? Oke. Itu nyambung ke yang tadi ya. Nah kita bisa membuat bukan semacam kunci kayak PG ya, tapi kita bisa men-setting seperti ini. Misalkan saya hapus dulu. Nih. Ya, kita bisa membuat kuncinya itu bentuknya semacam kata-kata yang nyangkut gitu ya. Misalkan ini, jika dalam jawaban dia ada kata-kata misalkan kimia ya, maka akan dianggap benar. Jadi dia tidak bisa menganalisis jawaban anak yang banyak. Jawabannya itu harus yang bentuknya jawaban pendek atau jawaban tertutup lah mungkin ya. Yang jawaban fakta, misalkan landasan landasan itu apa, maka jawabannya pasti itu. Kita bisa menambahkan lebih dari satu keywordnya, sehingga nanti ketika ada yang menjawab esai dengan ada muncul ini, maka akan dianggap benar. Nah itu silahkan nanti dicoba ya. Nanti langkahnya buatkan soal dan uji coba sendiri. Setelah yakin, baru kita buatkan model seperti itu. Gunakan sesama rekan guru untuk saling mencoba-coba aplikasi. Sehingga kita jawabannya sudah oke, ketemu polanya, bisa kita bagikan ke anak-anak. Jadi dia bisa dengan cara mendeteksi kata kunci atau keyword yang digunakan jika pakai Google Form. Berikutnya saya ke Bu Iza Hanum. Saat mengaktifkan Zoom, kemudian juga memunculkan Jamboard saat disuruh aktifkan web GL. Apa maksudnya? Saya tidak pernah ya. Mungkin Bu Iza bisa langsung sampaikan seperti apa web, atau kalau ada fotonya, kalau ada tampilan screenshot waktu muncul seperti apa? Webnya tidak bisa muncul seperti ini, Pak. Bentar. Disable dia Pak, nggak bisa muncul. Nggak bisa muncul? Drive-nya juga nggak bisa muncul. Apanya Bu? Iya. Oh ini, kalau ini saya belum. Yang umpamanya saya share screen. Coba udah nih, udah. Sekarang saya sudah izinkan Ibu share screen. Coba Ibu share screen. Jadi dia munculnya seperti ini tadi. Pak. Munculnya begini, Pak. Munculnya begini. Tadi sebelumnya dia minta aktifkan web GL. Drive-nya nggak bisa muncul. Belum, saya belum lihat nih tampilannya. Masih started sharing screen.
Aduh, mati deh. Coba ulangi lagi, Bu. Nggak bisa muncul, Pak. Belum? Nggak bisa muncul Oh, dia. udah coba gunakan Saya buka laptopnya? draft, jadi nggak bisa muncul. Udah kalau pakai tablet, saya laptopnya satu ini. Bisa. Ini kan Zoom. Jadi dari kemarin selalu permasalahannya seperti itu. Saya buka draft atau buka aplikasi lain, jadi dia minta aktifkan WebGL gitu. Apa ya? Soalnya kalau menggunakan Google Chrome itu tidak ada kendala. Begitu kita mau share screen, Jamboard, ya langsung aja bisa gitu. Ibu pakai apa? Pakai webnya apakah? Pakai Mozilla kah? Pakai Google Chrome kah? Pakai Chrome. Pakai Chrome juga ya? Chrome. Sudah login? Iya. Ibu sudah login belum ke Chrome-nya? Udah. Jadi di awal saya kan login di waktu Bapak tadi menjelaskan Jamboard ya. Jadi saya aktifkan tapi dia tidak. Jadi drive-nya nggak bisa kebuka lagi. Ya, betul. Mungkin ada settingan di laptopnya ya, seperti drivernya belum terupdate. Kalau Ibu pakai Windows 10, kalau pakai Windows 10 bisa langsung menuju ke setting ke Windows Update. Nanti dia bisa mengupdate semua driver apapun jenis laptopnya. Kalau pakai Windows 7, Ibu harus masuk ke web brand laptopnya. Kalau Lenovo ya ke Lenovo-nya, kalau Asus ke Asus-nya untuk cek satu-satu manual masukin. Tapi kalau pakai Windows 10 langsung otomatis. Tinggal di-update. Microsoft saya ganti Microsoft-nya, saya ganti ke 2016. Apa ada pengaruhnya? Bukan Microsoft-nya, Windows-nya, Bu. Windows-nya. Tadi? Ya, bukan Microsoft-nya. Apa waktu Microsoft saya ganti ya pengaruh nggak? Enggak, Bu. Windows-nya. Nah, kalau Microsoft enggak, tapi kalau Windows iya. Kalau Windows-nya pakai Windows 7, kemungkinan ada driver yang belum terinstall. Tapi kalau pakai Windows 10, tinggal cek di setting di update. Ini saya coba tunjukkan. Kalau pakai Windows 10, Ibu cek di setting di sini. Nanti di home ini ke cek update and security. Nah, di sini tinggal cek Windows Update. Pastikan dia checklist hijau, artinya sudah terupdate semua drivernya. Nah, kalau ini juga sudah, saya nggak tahu ya, mungkin ada di mana kendalanya. Seharusnya sih kalau pakai Zoom, pakai Google Meet itu langsung bisa langsung tampil layarnya. Ya. Baik. Saya coba. Ya. Baik, Bu Iza, selamat mencoba. Nanti kalau nggak bisa pakai laptop yang lain mungkin untuk men-troubleshoot-nya. Ya, kelihatan ya, masalahnya di mana. Okay. Baik. Selanjutnya ke Pak Agung, Bu Agung ini Bu Agung ya. Pak izin bertanya apakah Google Form? Pak Andin. Oh ya, silakan. Saya Bu Endang. Saya ingin menanyakan, mungkin ini dasar sekali ya. Kalau kita membuat soal di Google Form, itu kan misalnya soalnya begini Pak, perhatikan data-data berikut di bawah ini. Satu, misalnya ini misalnya mengenai adaptasi 2, 3, 4, 5. Terus soalnya lagi berikut ini yang merupakan adaptasi morfologi. Nah, pada hewan adalah, nah itu kan soalnya kan kalau pada Google Form kan nggak bisa ini ya Pak, nggak bisa di-enter kan? Iya. Itu caranya gimana Pak? Saya biasanya pakai PowerPoint, terus saya JPEG Pak, saya terus JPEG itu kan kayaknya ribet banget ya Pak. Ada nggak cara yang lain selain yang saya buat itu Pak gitu loh. Terima kasih Pak Andin. Ya, sama Bu, saya juga sama. Jadi kita punya masalah yang sama. Apalagi saya bahasa Inggris ya.
banyak tekstual dialog yang memang sangat sulit untuk Google Form. Itu tidak sejauh ini ya, yang saya tahu itu tidak bisa ya, tidak ada pengaturan untuk bisa mengenter bunyi soalnya supaya bisa rapi sesuai dengan skemanya. Yang bisa kita lakukan hanya bentuknya adalah membuat Gpage-nya, kita screenshot dan kita masukkan. Nah, makanya kalau nanti kita ubah regulasi sekolahnya, kita nggak pakai Google Form nih, pakainya Quizzes. Itu lebih enak, ya. Itu lebih bisa dan lebih variatif. Ya, memang tadi kelemahannya kalau Quizzes kalau banyak distraksinya, banyak gangguannya, dan juga butuh koneksi yang sangat stabil atau lancar. Jadi saya sih sudah sampaikan ke Google Support ya. Kan kalau saya admin bisa menghubungi Google ya untuk meminta ada masukan tambahan-tambahan. Nah, termasuk di Google Meet itu sudah bisa ada fitur seperti di Zoom ya, bisa host, bisa menonaktifkan chat dan stop screen sharing. Nah, semoga Google juga mendengarkan aspirasi ini supaya nanti bisa memfungsikan tombol enter-nya di soal-soal yang dibuatkan. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya gitu, Pak. Masalahnya kan kalau di IPA itu banyak banget soal-soal kayak gitu, Pak. Mungkin yang membuat kita agak, mungkin bukan males ya, tapi agak ribet gitu karena memang harus menulis soal dulu di PowerPoint terus kita save JPEG gitu loh, Pak. Itu mungkin. Betul. Memang seperti itu. Belum ada formulanya bisa seperti yang kita inginkan. Tapi kalau saya itu selalu menggunakan opsi deskripsi. Jadi saya pakai deskripsi, di sini saya aktifkan. Jadi di bagian bawahnya saya bisa copy paste soal yang panjang. Misalkan fotosintesis. Misalkan ini saya coba sebuah teks yang panjang ya. Nah seperti ini. Saya copy. Lalu saya akan kopikan di Google Form-nya itu dalam bentuk deskripsi. Di bawahnya. Di atasnya baru kita pertanyaannya. Jadi tidak penuhi di kolom pertanyaan. Atau cara kedua tadi yang Ibu gunakan, ya gunakan image ya. Kita upload soal yang kita capture di PowerPoint. Oh gitu ya. Di sini pun itu aja, Pak Adin, pakai snipping tool. Ya, itu di screenshot seperti ini. Snipping tool bisa nggak? Tinggal di screenshot kan kayak gini. Bisa Pak, pakai snipping tools. Cuman soalnya harus di Word dulu. Jadi nanti kita snipping tool satu-satu jadi JPEG gitu. Iya. Baru nanti pertanyaannya di kolom deskripsi. Biasanya saya gitu. Jadi di pertanyaan itu perintahnya, misalnya perhatikan gambar di bawah ini. Nah gambarnya masukin sudah di snipping tools, kita masukin. Lalu di kolom deskripsinya saya tulis pertanyaannya apa gitu. Jadi lebih rapi sih memang. Betul. Cuman repot mesti snipping tools dulu satu-satu. Iya, butuh aplikasi ketiga gitu. Nggak bisa langsung di Google Form-nya. Iya. Oh iya, makasih Pak, itu aja. Baik, Bu Endang, terima kasih. Iya. Selanjutnya saya ke chatting lagi. Dari tadi ada Bu Agung. Google Form ini bisa untuk uraian, bisa ya. Tadi yang saya sampaikan di sebelumnya, bisa dibuat versi uraian seperti ini. Tinggal kita pilih ke menu paragraf ya. Setting nanti jawabannya akan panjang. Atau kalau mau lebih expand lagi, Bapak Ibu bisa gunakan sistem upload file. Nah, bisa kita minta upload file. Jadi nanti bentuk outputnya itu nggak harus di Google Form. Jadi bentuk ujiannya bisa berbentuk hasilnya itu ada dokumen. Jadi dia bikin dokumen di Google Docs ya, bisa bikin PowerPoint presentasi. Dia tinggal checklist saja mau jenis apa yang diizinkan. Misalkan untuk soal bahasa Inggris. Kalau saya itu untuk menguji nilai keterampilan, maka di soal esai saya pakainya audio aja atau video lah. Saya setting, misalkan dia ngirimnya sampai 1 kali submit 5 dokumen, lalu saya aktifkan. Di sini saya bagikan soal atau dialog. Misalkan bacalah dialog ini
dan gunakan perekaman di handphone ataupun di laptopnya gitu ya. Nanti bentuk ujiannya yang dikirimkan adalah audionya. Ini kalau kita buka lambang data, nah maka dia berikutnya ya, ini saya isi dulu. Maka kita bisa menilai unsur keterampilan dari dia mendemonstrasikan, dia menjelaskan gitu ya. Nah, di bagian belakang ini kita bisa klik, jadi dia akan tambahkan file. Nah, dia tinggal cari di mana file dia simpan, upload ke kita. Itu menjadi salah satu alternatif meminta nilai keterampilan siswa ya. Misalkan menjelaskan, mempresentasikan, seperti itu pakai upload file. Termasuk yang tadi kesulitan nulis di Google Form, bisa juga pakai sistem link tadi. Dia ngekliknya di Google Dokumen atau di Microsoft Word, tinggal upload software-nya aja, maka itu jadi tersubmit nilai ujian. Seperti itu. Kemudian Bu Isna, SMP IT mana nih? Bagaimana menampilkan soal berupa video atau audio di Google Form? Kalau soal video, seperti tadi ya, sudah saya tunjukkan. Ini misalkan saya balik ke menu setting. Ini kita tinggal klik di sini, ada fitur video ya. Kita bisa masukkan videonya dari YouTube, dari manapun bisa kita ambil. Misalkan sistem atau tentang tadi fotosintesis. Ya, kita tinggal cari satu video. Jadi kalau Bapak Ibu punya foto, punya video, itu harus diupload dulu ke Google Form ya, ke YouTube-nya, ke YouTube channelnya, baru kita ambil dan kita pilih gitu. Kalau hanya audio, tidak ada opsi audio, tapi bisa tadi cari sebuah video yang ada audionya saja, jadi gambarnya aja diem, bisa kita dengarkan audionya. Bisa kita tuliskan soalnya, misalkan lihatlah video ini untuk menjawab soal esai. Nanti soalnya kan bisa dimasukkan di bagian deskripsi misalkan ya. Nah ini seperti itu Bu cara memasukkan. Ini kita bisa setting disimpan di mana ya, di latar tengah. Coba cek dulu. Nah nanti kita bisa putar. Oh, jadi seperti ini. Kita nanti tinggal buatkan. Tinggal kita buatkan soalnya di bawahnya. Ya. Oke, seperti itu. Untuk audio belum ada ya, belum ada, hanya audio only. Bisa menggunakan video. Kemudian ya, membuat soal yang sudah dalam bentuk Word ke Google Form. Itu bisa menggunakan form builder, cuman saya pernah coba juga agak berantakan ya. Jadi pakai ini namanya form builder. Jadi pakai form builder tapi ini juga bayar ya. Jadi formatnya itu soalnya harus diimport dulu ke Google Docs ya. Jadi di Word di-convert ke Google Docs, baru kita tinggal buka di sini, tinggal buka di Google Docs-nya, dan kita mesti masukin satu-satu ya. Kita cari di sini dokumennya, misalkan ini non-trace, kita select. Nanti akan muncul di sini soal mana yang mau kita masukkan. Nah ini dia. Kita kalau oke, checklist, tapi nanti jadi berantakan lagi. Hasilnya nih ya, ini kita checklist, jadi harus masukin satu-satu, ini import selected, dan dia hanya bisa sampai 100 ya, di 100 soal dalam 1 bulan. Jadi kalau kita mau lebih berarti bayar. Jadi kalau soalnya ada 40 berarti nanti sisa tinggal 60 gitu ya. Jadi harus kita gunakan yang versi yang upgrade untuk bisa unlimited dalam mengekspor soalnya. Kalau saran saya lebih nyaman langsung gunakan di Google Form sebagai data awal ya. Nanti ke depannya Bapak Ibu bisa menggunakan fitur import ini, import pertanyaan. Jadi kita bisa misalkan sudah bikin 5 kali soal
Google Form untuk ulangan harian ya. Berarti ada 5 Google Form. Dan kita bisa mengambil soal itu dari fitur tadi. Kita tinggal cek, kita buka, dan kita bisa ambil satu mana yang mau kita masukin gitu ya. Nanti kalau soalnya ada 5, tinggal ambil 5, masukin. Jadi nanti soal itu adalah gabungan dari Google Form yang sudah pernah kita buat. Itu lebih memungkinkan untuk kita gunakan dengan menggunakan import pertanyaan dari Google Form yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ya, berikutnya menampilkan soal gambar ke Google Form tanpa harus mengubahnya di PowerPoint dulu. Terima kasih. Menampilkan soal gambar ke Google Form, soal gambar. Ya, misalkan seperti ini. Ini kita hapus ya. Misalkan kita tinggal klik gambar di sini. Misalkan jenis hewan apakah ini? Misalkan ya. Ini kita klik gambarnya di sini. Nah, kita bisa cek. Kita bisa langsung gunakan kita untuk untuk mengambilnya, pakai link, atau kita langsung cari di Google. Langsung cari Google di sini. Jadi kita nggak usah cari, buka new tab, cari gambar, download, simpan. Langsung gunakan fitur ini. Kan kita cek ini ikan ya. Misalkan ikan koi. Nanti akan muncul gambarnya banyak. Tinggal dipilih satu, misalkan yang ini. Ya, lalu kita klik sisipkan. Nanti akan langsung masuk gambarnya. Kita tinggal setting saja besar kecilnya. Lalu kita set di itu cara memasukkan gambarnya tanpa harus kita download dulu cara di Google, kita kumpulkan, kita langsung bisa cari saja. Saya klik gambar, dan kan awalnya keunggah ya, kita pindahkan ke Google penelusuran gambar. Tinggal dicek di sini. Nanti akan muncul gambar yang kita maksud, baru kita ambil satu dan kita sisipkan, maka akan masuk. Ya, seperti itu Bu Nina ya, penggunaan fitur gambar di Google Form. Kemudian Bu Dewi, saat ujian dengan Google Form ada respon yang masuk dengan nama dan berkali-kali. Bisakah diketahui akun emailnya, bagaimana caranya? Nah, kita bisa melakukan settingannya di awal di sini untuk mengaktifkan alamat email. Jadi kalau kita nggak pakai fitur ini, maka kedua aja bisa dibatasi ya. Jadi dia tidak bisa berkali-kali masuk gitu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mengaktifkan ini, siapapun bisa masuk tanpa menggunakan email. Ya, jadi bisa masuk, cukup punya link dan bisa masuk. Ini coba kita contohkan. Ini saya ambil linknya, saya klik kirim. Saya akan salin. Saya akan uji menggunakan New Incognito Windows. Saya kopikan di sini. Tetap ya harus masuk. Itu harus masuk. Jadi pastikan di sini diaktifkan, kumpulkan alamat email, tanda email respon selalu, dan batasi ke 1 tanggapan. Jadi dia kalau mau ngerjain soal lagi harus login dulu ke akun Google. Nah, kalau pakai akun Google yang tadi digunakan, maka dia akan muncul jawabannya sudah mengisi respon. Artinya dia nggak bisa mengisi lagi. Artinya dia harus menggunakan akun Google yang lain supaya dia bisa masuk mengerjakan soalnya. Klik simpan. Untuk melihat hasilnya, kita bisa cek di Google Sheet-nya di sini. Nanti akan terlihat di sini nama, alamat email yang dipakai.
timestamp, alamat email, nilai, nama, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, sudah selesai sepertinya. Ya, ini ada Bulia memberitahu ya, pakai snipping tool ya untuk menodai word. Ya, itu tadi yang dibahas oleh Bu Kasna juga ya, bisa menggunakan snipping tool, silahkan digunakan. Tapi itu tadi membutuhkan aplikasi pihak ketiga ya, yang harus kita gunakan kembali. Baik, itu saja dari saya, Bapak Ibu, selama 3 hari ini bersama belajar sama-sama. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kemudian grup itu tetap akan ada, tidak perlu live, dijadikan sebagai ajang diskusi, latihan, dan tabel. Ketika ada masalah bisa kita gunakan untuk diskusi sama-sama. Dan juga untuk berbagi tips ya, berbagi alat yang digunakan masing-masing supaya lebih bermanfaat. Silahkan, jangan suka untuk berbagi, karena kita semua guru, semua murid ya. Kita juga kadang jadi murid dan jadi guru juga. Ada pengetahuan yang terbatas, ada yang tak terbatas. Ada yang lebih paham, ada yang belum paham. Semua kita saling support, saling bantu, sehingga nanti goal akhirnya tercapai, yaitu anak didik kita merasa puas dengan pembelajaran dan berujung dengan tercapainya pembelajaran kita di sekolah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kemudian untuk sertifikat akan secepatnya mungkin diselesaikan. Yang pasti nanti butuh nama dan gelarnya serta asal sekolah ya. Nanti akan cek di form pendaftaran. Jika nanti kurang akan mungkin saya buatkan Google Form untuk Bapak Ibu mengisi. Cuman pasti ini tidak menggunakan sistem yang otomatis ya, karena nanti akan ada 2 halaman. Akan ada 2 halaman sertifikat. Pertama ada nama dan di belakangnya ada jam pelajar, ada nama materi dan jamnya ya, kan setara 32 jam, sehingga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Dan saya cukup sekian. Mungkin Pak Saipudin ada informasi atau mungkin tambah-tambahan, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Adin yang telah memberikan materi kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anggota MGMP IPA khususnya. Namun mungkin di antara teman-teman ada yang belum ikut dalam sesi 1 ini. Mungkin kami persilahkan teman-teman, karena kita akan buka lagi di angkatan kedua yang jumlahnya 1 orang. Dan apabila di teman-teman di sekolahnya itu bukan guru IPA, mau ikut juga boleh saja, karena ini sifatnya umum. Jadi bukan hanya ke-IPA-an, tapi sifatnya adalah umum. Jadi nanti kita lihat responnya. Kalau banyak, kita mungkin Jumat depan mulai lagi angkatan keduanya. Tapi bagi angkatan yang pertama, jika memang kurang puas itu, mau ikut lagi boleh-boleh saja gitu ya. Karena ada juga yang ngebel ke saya, Pak saya mau ikut tapi udah terlambat, udah 2 kali pertemuan gitu. Makanya dalam ini saya buka angkatan keduanya gitu. Dan insya Allah mulainya hari Jumat depan. Bagi yang minat silahkan daftar lagi, ada sesuai dengan di flyer yang pertama pendaftarannya gimana. Ini itu Pak Adin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan. Bapak Ibu silahkan diaktifkan saja mikrofonnya sebelum saya tutup. Saya sudahi. Silahkan Bapak Ibu. Cukup ya, tidak ada. Baik, kalau gitu saya sudahi. Nanti akan saya bagikan rekamannya untuk nanti diulang kembali. Mungkin untuk nanti di sesi 2 akan saya, ya Bapak Ibu boleh juga ikut kembali. Nanti akan saya bahas tentang kuisisnya ya, di kuisis lebih mendalam lagi sebagai alternatif ujian Google Form yang memang ada limitation dan memang ada plus dan minusnya dibanding dengan regulasi sebelumnya. Kemudian akan ada juga Bapak Ibu kalau sudah melihat video saya yang membuat animasi pembelajaran pakai Render Forest,
Itu nanti akan saya bahas juga di pertemuan sesi di gelombang angkatan kedua ya. Dan juga membuat podcast ya, membuat podcast sebagai audio saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon reaction-nya jika memang berkenan. Kemudian setelah ini silahkan nanti bagi teman-teman yang belum masuk Telegram, itu Telegram nanti pilihan saja ya. Kalau mau lanjut ITG silahkan sebagai alumni. Atau mau kalau kembali ke WhatsApp silahkan. Nanti dipilih saja yang mana. Yang pasti nanti kita akan tetap di sana sebagai alumni dan akan kita gunakan sebagai media komunikasi dan saling berbagi. Jadi nanti kalau ada saya mengisi webinar atau mungkin ada kegiatan akan saya undang juga Bapak Ibu untuk bergabung. Untuk dapat link di awal ya. Jadi linknya yang pertama masuk. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, luar biasa. Mohon maaf manusia biasa, saya hanya guru biasa yang hanya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua supaya lebih bermanfaat lagi. Saya tutup dengan salam, tapi sebelum itu kita foto dulu kali ya. Oh, boleh. Saya ada 2 halaman. Silahkan diaktifkan kameranya sebagai juga dokumentasi ya. Benar ikut apa enggak gitu ya. Nih, silahkan. Saya ada di halaman 1 ya. Kita siap-siap karena Bapak Ibu kan nggak tahu juga di halaman berapa. Kita bersiap, jempolnya ke atas. Saya akan screenshot saja dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Halaman 1 sudah selesai. Saya akan pindah ke halaman kedua. Silakan angkat lagi jempolnya. 1, 2, 3. Oke. Baik. Mama apa itu? Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam sehat selalu dan Terima kasih Pak Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adil.